Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA bersama Ibu Wahdiatun Kurniasari. Kali ini saya akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mempelajari organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Pada hidung itu terdapat kelenjar lendir yang fungsinya untuk mengatur kelembaban udara. Oleh sebab itu, sebaiknya kita bernafas melalui hidung ya, bukan melalui mulut. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak boleh dipotong. Perhatikan gambar bagian-bagian hidung. Rongga hidung bagian kiri. Situ ada lubang hidung, kemudian hidungnya sinus frontal, sinus sphenoid, dan nasofaring. Organ pernafasan yang kedua yaitu saluran pernafasan. Meliputi trachea, bronkus, dan bronkeolus. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. Di ujung frontal trachea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Pada laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Saluran pernafasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka. Dalam saluran juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernafasan. Perhatikan di sini ada gambar laring atau pangkal tenggorokan dari depan, dari kiri, dan dari belakang kanan, yang sebelah kanan. Organ pernafasan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang kanan terdiri dari 3 lobus dan kiri 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura. Jadi di sini ada pleura. Nah, pada paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Ini adalah alveolus. Nah, alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Perhatikan, ini adalah gambar paru-paru dan saluran pernafasan manusia. Yang B adalah gambar alveolus. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai mekanisme pernafasan. Secara normal, pernafasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernafas terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi, yaitu proses masuknya udara sampai ke paru-paru, dan yang kedua, fase ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru.
Sedangkan mekanisme pernafasan ada dua macam, yaitu yang pertama pernafasan dada dengan membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Yang kedua yaitu pernapasan perut, yaitu dengan membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mula-mula oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah, kemudian menuju hemoglobin atau HB sel darah merah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Kemudian oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Yang kedua, respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Yang ketiga, energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Selanjutnya, HB mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin. Terus karbon dioksida dibawa ke paru-paru. Selanjutnya di paru-paru karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Akhirnya karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Perhatikan gambar difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara. Sini ada pembuluh kapiler, ini adalah karbon dioksida dan ini oksigen. Ini terjadi di alveolus. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai frekuensi pernafasan. Pada orang normal biasanya bernafas sekitar 12-15 kali per menit. Frekuensi bernafas dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga frekuensi bernafas lebih banyak. Semakin cepat tubuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Nah, saat kita menahan nafas beberapa saat akan membuat kita terengah-engah sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Jika kita berada di ruang yang sempit dan kekurangan oksigen, juga dapat menyebabkan frekuensi pernafasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen lebih banyak. Nah, pada bayi dan balita ini memiliki frekuensi bernafas yang lebih banyak dibanding orang dewasa. Karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi sedang berkembang, sehingga butuh pasokan oksigen yang lebih banyak. Berikut kita akan mempelajari mengenai volume udara pernafasan. Berikut adalah volume udara pernafasan paru-paru manusia. Dalam keadaan normal, volumenya sekitar 0,5 liter atau 500 cc. Pada saat inspirasi maksimum atau IM, volumenya sekitar 4,8 liter atau 4.800 cc. Pada saat ekspirasi maksimum atau EM, volumenya sekitar 4,8 liter atau 4.800 cc. Nah, pada paru-paru juga terdapat udara residu atau UR
yang besarnya sekitar 1,2 liter atau 1200 cc, sehingga kapasitas vital paru-paru totalnya adalah 4,8 liter atau 4800 cc. Di sini kita juga akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Nah, infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Yang ketiga yaitu bronkitis. Penyakit bronkitis menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Selanjutnya yang keempat yaitu penyakit asma. Penyakit asma menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi. Yang kelima, emfisema. Penyakit emfisema menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, kanker paru-paru. Nah, adanya kanker paru-paru ini menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Para perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibanding yang bukan perokok. Nah, apa itu pernafasan buatan? Saya kira kalian sudah sering ya mendengar kata pernafasan buatan. Pernafasan buatan atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, ini sangat penting untuk menolong orang berhenti bernafas akibat kecelakaan, misalnya tenggelam atau pingsan. Nah, bagaimana cara membuat pernafasan buatan? Nah, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah melakukan pernafasan buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan korban dalam keadaan telentang. Letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengahnya. Kemudian letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Posisi sikut harus lurus dan bahu berada tepat di atas lengan. Selanjutnya, ini masih tentang pernapasan buatan. Yang kedua yaitu tekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per sekon. Pada saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan. Kemudian periksa apakah sudah terlihat tanda-tanda korban bernafas atau bergerak. Jika belum, lanjutkan proses ini hingga tenaga medis datang dengan kecepatan 100 tekanan per menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernafas dengan normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya serta dekatkan telinga di pipi kamu ke hidung dan mulutnya. Jika belum dapat bernafas dengan normal, lakukan pernafasan buatan dengan metode dari mulut ke mulut. Demikian tadi penjelasan materi IPA kelas 8 semester 2 tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.